Hai teman-teman, bayangin deh, kamu baru pulang belanja, kantong beras bolong, harga sayur naik 20%, listrik naik tarifnya, utang menanti tanpa ampun. Kamu lelah, stres, dan berharap wakil rakyatnya mendengar jeritanmu. Tapi apa yang terjadi saat sidang tahunan MPR-DPR tanggal 15 Agustus 2025, ratusan anggota dewan malah joget-joget. Kenapa video sederhana itu jadi gempar? Apa demo keyboard dan cemohan di media sosial bisa meredam kemarahan publik? Yuk kita kulik tuntas satu persatu, pakai data dan fakta, plus emosi yang bikin kita ngebet terus nonton sampai akhir. Siapa sangka, di momen sakral penutupan sidang, bersama MPR, DPR, DPD, di Kompleks Parlemen Senayan, nada Sajojo dan Famire menggema. Alih-alih tepuk tangan hening, video berdurasi kurang dari 1 menit ini menampilkan barisan jas, rapi berjoget ceria. Goyangan sederhana yang lantas jadi simbol ketidaksensitifan elit politik. Sekilas jogetnya asyik, tapi coba deh pikir, suara denting musik itu bagai ironi paling bengis. Di satu sisi gedung parlemen dipenuhi, figur-figur yang mengabdikan diri untuk rakyat. Di sisi lain, mereka goyang mengikuti irama, seakan lupa jika di luar sana jutaan rakyat merasakan perihnya harga kebutuhan pokok. Rakyat susah bukan sekadar kata. Data Badan Pusat Statistik, BPS, mencatat inflasi Agustus 2025 mencapai sekitar 3,5%. Year on year, harga beras naik hampir 15% dibanding tahun lalu dan angka kemiskinan stabil di angka 9,5%. Belum lagi beban utang keluarga makin menumpuk, rata-rata utang rumah tangga mencapai 15 juta per keluarga. Sementara itu, perhatikan angka gaji anggota DPR periode 2024 sampai 2029. Pendapatan bersih diperkirakan mencapai 100 juta tiap bulan. Angka ini sudah termasuk tunjangan perumahan sebesar 50 juta, tunjangan beras dan bensin, serta tunjangan alat kelengkapan dan komunikasi. Kalau dirinci, gaji pokok dan tunjangan jabatan komunikasi, lalu alat kelengkapan sekitar 50 juta, tunjangan perumahan baru 50 juta, tunjangan beras dan bensin diperkirakan hampir 5-10 juta sebulan. Jadi tanpa potongan apapun, kantong elit legislatif tebalnya nyaris 100 juta setiap akhir bulan. Lalu ada guru honorer yang berjasa mencetak generasi masa depan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, rata-rata guru honorer hanya digaji antara 300 hingga 3 juta per bulan. Banyak yang bahkan harus menahan lapar, meminjam sana-sini, demi bertahan hidup sekaligus mendidik anak-anak bangsa. Saat DPR menari, guru honorer berjuang mengajar di kelas bocor, papan tulis jebol tanpa fasilitas memadai. Rasa kesal netizen pun meledak. Kok enak banget DPR joget, honorer nangis? Gimana ini keadilan? Di media sosial, hujan kritik datang deras. Sangat tidak pantas gedung parlemen tempat berpikir serius. Kok kayak arena show? Jadi kalau rakyat lagi merintih kredit macet, harga minyak goreng meroket, anggota dewan asik joget. Nurani mana? Ketika kritik makin memuncak, Ketua MPR Ahmad Muzani buka suara. Dia bilang joget itu cuma upaya merelaksasi suasana, wajar saja tubuh bergerak kalau mendengar irama yang pas. Kalau kita mendengar lagu, tubuh akan bergerak dengan sendirinya, ujarnya. Tapi apakah kata merelaksasi sudah cukup menenangkan hati jutaan orang yang menjerit? Di warung-warung dan pasar-pasar, bagi banyak warga jawaban itu terdengar hambar, bahkan miris. Saya kisah apa makna sebenarnya dari video joget nih. Pertama, membongkar jurang amat lebar antara elit dan rakyat biasa. Kedua, menyadarkan kita bahwa simbol-simbol formalitas politik bisa berubah menjadi alat propaganda gaya hidup mewah. Ketiga, mengingatkan kita, suara rakyat akan tetap bergetar apapun yang mereka kenakan atau gerakkan. Kita di sini bukan sekadar menonton tontonan absurd. Kita mengamati gejala politik yang memprihatinkan ketika wakil rakyat lebih terpikat musik ketimbang derita konstituennya. Teman-teman, sudah saatnya kita terlibat. Rekam momen apa saja di sekitar kalian yang menunjukkan jurang sosial di negeri ini. Bagikan di media sosial dengan tagar DPR Joget Rakyat Menjerit
Tulis pendapatmu di kolom komentar, ajak orang terdekat diskusi, dan suarakan tuntutan transparansi gaji, perbaikan ekonomi rakyat, peningkatan kesejahteraan honorer. Kalau kamu setuju kita butuh perubahan nyata, jangan lupa tekan tombol like sekarang juga. Berlangganan subscribe channel ini untuk mendapatkan video mendalam soal politik dan sosial, analisis tajam, fakta lengkap, dan sentuhan emosi yang bikin kita semua bergerak. Karena perubahan mulai dari diri kita, dan suara kita bikin mereka menggigil. Sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita kupas tuntas isu besar berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap bergerak. Like, comment, dan subscribe untuk video mendalam tentang politik dan sosial. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.